Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Mayanti, NIM A1C320046 dari Program Studi Pendidikan Fisika kelas reguler B Universitas Jambi. Di sini saya akan melakukan simulation praktikum Fisika Dasar 2 dengan judul efek fotolistrik. Adapun tujuan praktikum ini yaitu yang pertama, menganalisis pengaruh frekuensi atau panjang gelombang cahaya terhadap terjadinya efek fotolistrik. Lalu yang kedua, menganalisis konsep potensial henti pada efek fotolistrik. Yang ketiga, menganalisis pengaruh intensitas cahaya terhadap arus fotoelektron. Nah, adapun efek fotolistrik adalah pengeluaran elektron dari suatu permukaan ketika dikenai dan menyerap radiasi elektromagnetik yang telah terjadi di atas frekuensi ambang tergantung pada jenis permukaan. Nah, di sini ada energi elektron tertinggi. Kita centang. Lalu di sini ada grafik antara arus dan tegangan baterai, kita centang. Lalu di sini ada grafik arus dengan intensitas cahaya, kita centang. Lalu di sini ada grafik energi elektron dengan frekuensi cahaya, kita centang. Di sini ada targetnya yaitu natrium, zinc, platinum, kalsium, dan sebagainya. Di sini ada intensitas, lalu di sini ada panjang gelombang, di sini ada tegangan, dan di sini ada arus yang dihasilkan. Nah, pertama-tama saya akan melakukan percobaan dengan bahan yang berbeda, yaitu bahan yang pertama saya menggunakan natrium dengan intensitas 73%. Lalu dengan panjang gelombang 372. Nah, di sini intensitasnya 73% dengan panjang gelombang 372 nanometer. Lalu tegangannya di sini saya menggunakan 60 volt. Nah, didapatlah hasilnya arusnya yaitu 0,164. Lalu di sini saya akan mengganti targetnya menjadi seng. Kita akan menggunakan seng dengan intensitas yang sama, panjang gelombang yang sama, dengan tegangan yang sama. Di sini arus yang dihasilkan adalah 0. Lalu bahan yang ketiga kita pakai tembaga. Tembaga sama, arus yang dihasilkan juga 0. Lalu percobaan kedua, kita akan mencari intensitas dengan bahan yang sama, tapi intensitasnya berbeda. Nah, di sini saya akan menggunakan natrium dengan intensitas 25%. Lalu dengan panjang gelombang 400 nanometer. Di sini dengan tegangan 1,2 volt. Nah, didapatlah arusnya yaitu 0,035 ampere. Lalu data yang keduanya dengan bahan yang sama, intensitasnya 31%.
Nah, didapatlah arusnya 0,044. Lalu data yang ketiga dengan bahan yang sama lagi, intensitasnya itu 38%. Nah, didapatlah arus 0,054. Lalu selanjutnya percobaan yang ketiga yaitu panjang gelombang. Di sini saya akan memakai bahan yang sama, saya memakai platinum dengan panjang gelombang yang berbeda, yaitu panjang gelombang yang pertama saya akan memakai 116 nanometer. Nah, di sini 116 nanometer. Intensitasnya sama, saya memakai 45%. Lalu dengan tegangan 2,6. Nah, pada bahan platinum dengan intensitas 45 derajat, lalu panjang gelombangnya 116 nanometer dengan tegangan 2,60, dihasilkan arus 0,465 ampere. Lalu panjang gelombang yang kedua saya menggunakan 138 nanometer. Nah, di sini saya menggunakan 138 nanometer dengan bahan, intensitas, dan tegangan yang sama. Dapat arusnya 0,249 ampere. Lalu data yang ketiga saya menggunakan 160 nanometer. Nah, pada 160 nanometer arus yang didapat yaitu 0,084. Lalu percobaan yang keempat itu tentang data tegangan, di mana panjang gelombang, intensitas, dan bahannya itu sama, tetapi tegangannya yang berbeda. Nah, di sini saya akan memakai intensitasnya sebesar 20%. Lalu dengan panjang gelombang 160 nanometer. Dengan bahan tembaga. Nah, di sini tegangan yang pertama, saya akan memakai tegangan 1,6 volt. Didapatlah arusnya 0,167 ampere. Lalu tegangan yang kedua, saya akan memakai 1 volt. Didapatlah tegangannya 0,167. Lalu data yang ketiga, saya akan menggunakan tegangan sebesar min 3,8 volt. Sehingga didapatlah arusnya itu 0,167 juga. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.